Eksepsi, kembali lagi di Eksepsi Talk, podcast bagi demokrasi untuk keadilan. Bersama saya Nadila. Di sini kita akan berbincang-bincang bersama salah satu mahasiswa berprestasi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Abdi. Halo Abdi. Halo. Apa kabar? Baik. Mungkin bisa perkenalkan dulu dirinya. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Abdi Ardiansyah. Saya merupakan mahasiswa semester 2 di Fakultas Hukum. Dan saat ini saya tergabung di HMD, di International Law Student Association, chapter Universitas Hasanuddin. Kegiatan akhir-akhir ini yang dilakukan apa saja? Paling ikut HMD, setelah itu ikut beberapa kegiatan sebelumnya. Mungkin itulah. Oh, itu. Mungkin Abdi bisa cerita sedikit tentang pengalamannya sebagai delegasi Indonesia dalam UN ECOSOC Forum Youth 2023. Oke, jadi kami itu dari Indonesia itu ada 4 official delegates yang dipilih dari Kemenpora untuk mewakili Indonesia. Jadi saya sendiri dari Unhas, ada juga mahasiswa dari UI, dari UIN Syarif Hidayatullah, dan juga dari Columbia University di US. Jadi di sana itu kami bersidang bersama youth representative dari berbagai negara di negara anggota PBB, dan di situ kami berdiskusi masalah seputar SDGs, dan juga kami melaksanakan rapat bersama menteri-menteri pemuda dan olahraga dari berbagai negara. Ikut ini diseleksi nggak sih? Jadi kami itu mengikuti seleksi di major group Youth and Children di bawah naungan PBB juga, khususnya di ECOSOC. Jadi kami submit CV, submit esai di situ. Nah, setelah kita lolos dan mendapatkan undangan dari Presiden ECOSOC, setelah itu ada lagi tuh seleksinya dari Kemenpora. Jadi kemarin saya diseleksi di asisten deputi 1 Kemenpora. Nah, di situ terpilihlah 4 delegasi yang akan mewakili Indonesia di ECOSOC Youth Forum. Berapa lama kira-kira seleksinya? Sorry. Suara gue langsung hilang. Sorry, terus untuk seleksinya itu ambil waktunya berapa lama? Kalau saya hitung, itu ada lebih 1 bulan kayaknya. Jadi seleksi dari UN langsung untuk mendapatkan undangan. Setelah itu ada beberapa minggu kemudian, setelah itu kita lapor ke Kemenpora. Kemenpora melakukan seleksi lagi untuk mendapatkan funding. Terus kan ini juga ada prestasinya yang ke Australia waktu itu. Ada kendala nggak sih waktu urus ke Australia waktu itu? Sebenarnya kalau dibilang kendala kayaknya tidak ada ya. Karena kemarin waktu kegiatan di Australia Awards itu full beasiswa dari pemerintah Australia. Jadi kita sudah tidak ada urusan macam-macam lah. Jadi semuanya di cover. Terus ini boleh nggak sih kasih tips and trick untuk orang-orang atau mahasiswa yang lain untuk bisa ikut jejaknya Abdi juga? Mungkin kalau tips dari saya ya mungkin pertama itu jangan takut mencoba gitu. Karena kalau kita belum mencoba, ini mungkin sudah umum ya, tapi emang ini benar-benar yang aku terapin dalam diri aku ketika mengikuti kegiatan. Jadi sebelum kita mencoba jangan minder duluan. Gitu. Jadi itu yang pertama. Dan kedua adalah informasinya. Jadi kebanyakan mahasiswa sekarang menurut aku itu harus diberi informasi. Jadi pertama itu adalah kita harus independen untuk mencari informasi. Karena informasi itu sangat penting. Jadi mungkin kalau tips dari aku, independensi kita untuk mencari informasi itu harus ditingkatkan lagi. Setelah itu jangan takut untuk mencoba. Mungkin seperti itu secara umumnya. Kan melihat Abdi ini presnya tuh kan kayak gila-gilaan presnya. Terus mungkin dari orang tua ada supportnya dalam bentuk apa? Kalau support dari orang tua paling secara moral dan juga dukungan semangat dari orang tua pasti ada. Paling itu sih sebenarnya, simple doang. Tapi dari kecil emang didukung untuk ikut-ikut kegiatan kependidikan kah atau bagaimana? Karena saya sekolahnya di daerah gitu. Jadi untuk awalnya
tidak ada apa ya, sebenarnya saya mendapatkan kendala ketika saya bersekolah di daerah karena akses informasi itu sangat kurang. Nah setelah itu orang tua saya bilang kamu harus bersekolah di sekolah, salah satu sekolah unggulan lah di Bulukumba itu. Akhirnya saya di SMA saya melanjutkan pendidikan di SMA itu, di SMA 8 Bulukumba. Bangga pasti sekolahnya. Amin ya, amin. Setelah itu dari situlah saya mendapatkan pemantik dari teman-teman sebaya saya. Ada yang ikut kegiatan parlemen remaja, ada yang ikut kegiatan nasional lainnya. Jadi dari situ saya mulai belajar dan mulai memberanikan diri untuk mengikuti kegiatan seperti itu. Jadi untuk mengikuti kegiatan seperti ini, khususnya kayak kegiatan internasional, sebenarnya ada batu loncatan yang harus kita pupuk sejak awal. Misalnya kemarin mungkin saya ikut kegiatan tingkat kabupaten dulu, habis itu provinsi, setelah itu nasional. Berproses. Jadi proses itu ada, jadi tidak instan. Tapi kan bisa dibilang Abdi ini senang belajar, senang berpetualang, terus kayak pernah nggak sih kayak merasa jenuh sama kegiatannya yang itu-itu saja, terus bagaimana caranya untuk bisa ngebangun semangatnya lagi? Kalau jenuh dalam belajar pasti ada ya. Oleh karena itu saya untuk sebagai mahasiswa agar balance, saya ikut kegiatan-kegiatan luar juga. Jadi kalau mungkin sudah fokus akademik, habis itu cari kegiatan lagi sebagai side event lah sebagai mahasiswa. Tapi dari teman juga kan biasa nih ada temennya yang lagi pencapaiannya luar biasa, banyak temen yang kayak minder sama kamu. Jadi gimana? Apanya? Kamu merasa apa ya? Kayak beban gak sih untuk kamu sendiri kalau misalnya banyak temennya yang kayak iri kah atau mungkin minder sama pencapaian kamu? Sebenarnya ikut kegiatan seperti ini, saya tidak tahu ya, saya tidak bisa mengendalikan pikiran orang lain juga, dia bakal benci atau tidak. Tapi salah satu konsekuensi saya ketika mengikuti kegiatan seperti ini adalah pressure-nya meningkat. Harapan orang tua yang sangat tinggi, tekanan dari luar, kayak, pasti wow gitu. Tapi itu adalah konsekuensi yang harus saya terima ketika mengikuti kegiatan ini, karena yaitu tadi, apa ya sebenarnya? Sebenarnya itu aja ya, kayak, sebenarnya tadi apa? Kayak merasa beban gak sih? Sama... Beban, sebenarnya saya tidak terlalu menganggap ini sebagai beban, jadi saya cuman go forward, kayak jalanin aja, nggak usah mikirin yang lain-lain, fokus aja terhadap diri sendiri, lakukan yang terbaik aja. Tapi semua temannya support. Alhamdulillah saya juga sangat bersyukur dikelilingi teman-teman yang sangat suportif di Fakultas Hukum. Ya saya sangat bersyukur lah kalau tentang masalah pertemanan. So far selama ini tidak ada yang seperti itu. Terus yang ini Abdi, kan Abdi aktif sekali ikut kegiatan, terus bagaimana sih caranya supaya mahasiswa lainnya tuh juga bisa seproduktif Abdi? Balik lagi tadi, kalau misal kita, sebenarnya ketika saya mau masuk kuliah, saya tuh bingung mau fokus ke akademik atau kegiatan di luar. Tapi setelah saya pikir, kenapa nggak dua-duanya langsung kan? Akhirnya saya memilih untuk work balance antara kegiatan di luar dan akademik. Tipsnya itu tadi, yang pertama adalah, tadi bicara tips ya? Paling itu tadi, cari informasi, setelah itu jangan untuk mencoba, paling itu. Harus berani ambil tindakan. Resiko juga. Paling ada tuh yang malu-malu gitu, ikut kegiatan gini, minder duluan. Karena banyaknya pesaing yang lebih hebat dari dia. Aku aja kemarin yang di Australia Awards itu, kebetulan sebagai peserta termuda. Salah satu peserta termuda. Sebenarnya aku tuh dihadapkan dengan profesi-profesi yang sudah menjadi praktisi di bidang ilmu hukum. Ada yang hakim, ada yang di komisi yudisial, ada juga yang founder yayasan sosial, ada juga yang bahkan sudah berpengalaman. Ada 2 orang yang sudah PhD. Jadi saya
satu-satunya mahasiswa yang keterima kemarin di situ di 25 orang itu. Tapi pelajaran yang bisa saya ambil adalah adaptasi itu sangat penting. Adaptasi. Jadi kemarin kenapa Australia Awards itu lancar itu karena adaptasi. Jadi bagaimana kita sebagai mahasiswa itu bisa memposisikan diri kita sebagai seseorang yang saya tidak bisa bilang juga setara, tapi bagaimana sikap kita sebagai mahasiswa itu bisa balance dengan pembicaraan-pembicaraan mereka begitu. Jadi kita yang menyesuaikan sebenarnya. Kan di samping ikut di sini Abdi banyak ikut kegiatan, terus di samping itu pasti juga pendidikannya harus diutamakan. Terus bagaimana cara bagi waktunya antara kegiatan ini sama pendidikan? Pertanyaan yang cukup sulit. Jadi bagaimana cara bagi waktu? Sebenarnya saya juga sementara berusaha untuk membagi waktu semaksimal mungkin dan seefisien mungkin sebagai mahasiswa. Caranya mungkin ini ya. Terkadang ada event yang memang tiba-tiba gitu muncul mungkin di beranda Instagram. Setelah itu mungkin secara spesifik saya harus kerjain akademik dulu. Setelah itu baru lanjut untuk ikut proses seleksinya gitu. Cukup dibagi-bagi saya waktunya. Iya, jadi situasional sebenarnya. Kadang deadline-nya seminggu lagi. Mungkin kalau deadline program ini tinggal 3 hari lagi, ya saya usahakan untuk yang 3 hari dulu untuk dikerjain karena deadline akademik masih ada seminggu lagi begitu. Tapi pernah nggak sih kayak berpikir istirahat dulu dari semua yang ada di sekitar kamu? Sebenarnya kalau istirahat, saya rasa tidak ya, karena saya pikir bahwa masa-masa perkuliahan itu adalah waktu untuk memupuk kayak kita membuat batu loncatan yang sebaik mungkin untuk karir kita masa depan. Saya saja mungkin masih istilahnya nabung di pengalaman. Jadi kalau mungkin saya juga dapat pelajaran dari teman-teman saya kemarin waktu ikut kegiatan. Dia bilang gini, kamu masih S1, jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin di S1. Karena saya yakin S2 tidak seindah S1. Itu. Bakalan lebih sibuk lagi. Jadi mungkin teman-temannya, kegiatan-kegiatannya mungkin sudah lebih mengerucut. Kan banyak yang mungkin ada rasa insecure kah sama pencapaian yang sudah kayak misalnya kan orang lain mungkin di atas Abdi masih ada yang lebih, terus pernah merasa insecure enggak? As a human being ya, kalau sebagai manusia itu pasti. Insecure pasti. Tapi gimana caranya ya daftar aja gitu loh, jangan pusingin yang lain-lain karena kita nggak tahu rezekinya. Iya, rezeki kita di mana? Terus ini Abdi, waktu kecil emang kayak kan pinter, kayak saya lihat Abdi tuh kayak pinter banget, cerdas banget. Makannya apa sih? Kayak kan saya pernah dengar kalau misalnya kita dari kecil tuh dikasih makan yang penuh nutrisinya tuh yang baik, bakalan nyerap di otaknya tuh bakalan lancar gitu. Jadi kayak dikasih makan apa sih sama orang tua? Makan biasa aja, nggak makan apa. Nggak ada pantangan dari orang tua, jangan makan ini, jangan makan itu. Untuk kebetulan kalau dari segi kesehatan, saya kan alergi udang ya. Itu sebenarnya di luar konteks ya, tapi ya itu dilarang makan udang. Cuma kadang ada bintik-bintik merah. Iya sama aja makan nasi sama-sama. Iya sama. Oke, wah keren sekali Abdi. Mungkin makanannya beda dari anak yang lain. Kan ini kayak terus ini Abdi. Kan Abdi dari kota yang dari daerah yang cukup terpelosok lah, mungkin nggak terpelosok juga ya, tapi kayak agak jauh dari kota lah. Sebenarnya sekolah saya di SMA kota. Tapi selama SD SMP itu saya di daerah. Untuk itu ada tantangan nggak sih untuk bisa ikut kegiatan apa saja? Kan agak jauh ya dari tempat tinggal Abdi ke pusat gitu. Ada tantangan nggak sih? Sebenarnya daerah saya di Bulukumba itu tidak terlalu jauh-jauh juga dari kota, tapi ada beberapa tantangan yang memang saya rasakan. Jadi lack access of information itu benar-benar real. Saya kemarin dari
SD sampai SMP itu tidak pernah mengikuti kegiatan apapun. Iya. Jadi Sumpah, enggak. cuman ikut kegiatan ekstrakurikuler di SMP. Paling ikut tingkat kecamatan itu. Tapi luar biasa enggak sih? Awal-awal ikut kecamatan dulu, terus pusat, baru sampai luar lagi, kayak luar biasa. Ya prosesnya seperti itu. Setelah itu ya tadi orang tua bilang kamu harus pindah sekolah, jangan. Saya tidak mengatakan sekolah di daerah itu apa ya, sekolah daerah itu tidak bisa berkembang atau apa, tapi ya mungkin orang tua aku melihat tantangannya seperti itu. Pada saat aku masih sekolah, mungkin sekolah daerah mungkin sudah pada bagus semua, tapi orang tua saya lihat ada gap information terkait lomba-lomba lah, kegiatan yang mungkin bisa membuat kegiatan-kegiatan yang self improvement kepada siswa lah. Mungkin orang tua saya lihat dari situ. Makanya orang tua saya memutuskan untuk pindahkan saya sekolah di SMA saya di SMA 8 itu. Akhirnya memang terbukti real. Jadi di situ saya langsung memiliki Lebih semangat cepat dapat. karena teman-teman lingkungan saya itu pada ikut-ikut lomba. Jadi pertama kali saya ikut lomba itu saya masih ingat, pertama kali ikut lomba di OSN kemarin. OSN di, kebetulan saya anak IPA, jadi saya kemarin OSN-nya di astronomi. Keren. Itu lomba pertama saya. Setelah itu akhirnya ikut PD, ikut seleksi kegiatan nasional. Setelah itu akhirnya masuk deh di sini. Wah, keren. Terus berarti di sini kos-kah atau lagi tinggal sama Iya, saya kos? Berarti jauh dari orang tua. Iya, jauh. Jadi kayak pasti ada homesick nggak sih? Sejauh ini sih saya tidak pernah merasakan itu. Oh, keren. Kayak biasanya kalau dari jauh orang tua kan kayak homesick parah kan, kayak rindu sama masakannya orang tua nggak sih? Oh, kalau homesick jauh. yang seperti itu, oh iya rindu lah, rindu pasti. Kayak apa siapin makanan sendiri, makan sendiri, udah kayak lagu ya. Sendiri makan. Iya. Jadi kayak udah pernah pulang nggak selama datang ke Makassar? Selama datang ke Makassar. Maksudnya selama masuk kuliah di sini? Iya. Kalau libur pasti pulang, karena Makassar Bulukumba kan cuma 5 jam. Kan ini udah liburnya 4 hari. Ada keinginan untuk ke Bulukumba nggak? Ada pasti kalau libur pasti balik. Oh, balik. Keren. Terus orang tua ngelihat pencapaian kamu, bangga nggak sih? Terus suka kasih motivasi nggak sih sama kamu? Ya paling orang tua ya pasti, saya nggak tahu ya, pasti bangga mungkin ya. Saya nggak tahu, saya juga nggak pernah tanya beliau. Tapi paling mungkin ada petua-petuan nggak sih yang dikasih sama orang tua? Maksudnya kayak gimana tuh? Kayak apa ya, kayak motivasi, terus kayak petua-petua apa sih? Petua-petua? Kayak oke, paham. Paling jangan ini, jadi orang tetap gini gitu. Dia bilang gini, harus baik sama, mungkin umum juga ya. Dia bilang harus baik sama semua orang, tetap rendah hati. Paling itu yang masih saya tanamkan sampai sekarang. Abdi anak tunggal kah atau ada saudara? Saya anak pertama dari saya 3 orang bersaudara. Jadi saya anak pertama. Oh, jadi adiknya udah SMA atau SMP? Adik yang kedua udah mau masuk pesantren. Wah. 3 itu masih SD. Bakalan ngikutin jejaknya Abdi nggak sih? Semoga lebih. Amin. Terus untuk kan fokusnya ke depannya kemana? Apakah fokus di dalam sini dulu di Indonesia atau tetap mau keluar lagi? Paling kalau masalah karir juga masih jauh ya, karena masih semester 2. Paling mau fokus dalam negeri dulu. Habis itu kalau udah selesai di sini paling lanjut sekolah lagi. Ada keinginan lanjut di mana? Kalau itu saya masih bingung mau lanjut di mana. Let's see lah nanti. Tapi intinya mau keluar. Amin. Amin.
Keren. Terus ini apa sih harapannya Abdi ke depannya sama mungkin mahasiswa yang lain supaya sekeren Abdi gitu. Oh, amin ya. Semoga. Harapannya semoga khususnya di Fakultas Hukum ya, semoga banyak mahasiswa-mahasiswa yang memberanikan dirinya untuk ikut kegiatan internasional. Karena saya rasa sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, international exposure itu sangat penting. Intinya jangan takut mencobalah. Paling itu yang penting daftar aja dulu. Sama ini Abdi, dalam waktu dekat ini ada kegiatan apa saja yang diikuti? Kegiatan ini di akhir Juni saya mau ikut volunteer. Volunteer di mana? Di Makassar juga. Jadi saya punya teman juga yang kebetulan alumni Australia Award juga. Dia bakal ada kegiatan tentang interfaith dialog gitu. Jadi mengumpulkan pemuda-pemuda dari berbagai agama, terus akan ada dialog keagamaan untuk tujuannya pasti untuk tentang perdamaian. Abdi sendiri yang ikut langsung turun ke sana juga? Iya, jadi kebetulan saya diajak untuk ikut volunteer kegiatan akhir Juni itu. Jadi mungkin abis itu langsung balik ke Bulukumba. Wah. Terus ini Abdi, kan banyak yang bilang anak-anak kayak Abdi yang keren itu ambis banget nggak sih? Ambis kan, terus pernah dibilang ini nggak sih, kan stereotipnya anak ambis tuh kayak egois lah atau gimana, terus jadi pendapat Abdi tuh kayak gimana? Sebenarnya saya kurang tahu ya pendapat seseorang tentang diri saya ambis atau tidak, tapi menurut saya tidak terlalu ambis-ambis juga. Let it fall aja. Iya, benar. Jadi kayak ya pokoknya saya tidak menganggap diri saya ambis karena apa ya? Saya tidak terlalu menggebu-gebu. Benar. Keren. Paling seperti itu deh. Tapi saya tidak bisa mengontrol juga teman-teman yang lain mau ngatain saya ambis atau tidak. Ya. Yang penting buktiin aja. Terus untuk terakhir Abdi, kedepannya bakalan kegiatannya apa yang diikuti mungkin saat ini gitu, semester ini? Kegiatan ini paling mau fokus akademik dulu karena mungkin di semester 1 kemarin saya kurang saya bukan kurang juga tapi kurang fokus di akademik. Tapi sebenarnya begini, kita tidak tahu kegiatan apa yang sebenarnya yang bakal ada di kedepannya begitu. Jadi let's see lah nanti bagaimana. Jadi let it flow, lihat kedepannya. Mungkin dari Abdi bisa kasih closing statement untuk teman-teman yang menonton podcast ini. Mungkin closing statement saya adalah jangan takut untuk bermimpi, coba aja dulu karena kita tidak tahu hasil akhirnya akan seperti apa. Baik teman-teman, mungkin itu saja bincang-bincang kita bersama Abdi. Semoga Eksepsi Talk kali ini dapat memotivasi teman-teman sekalian untuk mengikuti jejak Abdi dalam meraihkan prestasi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dan semoga juga Abdi kedepannya bisa berkembang lebih baik lagi dan melanjutkan studinya di sini dengan lancar. Sampai bertemu di Eksepsi Talk selanjutnya. Eksepsi bagi demokrasi untuk keadilan.